Bab 238. Anggota keluarga inti. Wang Lin berhenti dan melihat ke arah pemilik suara itu. Di kejauhan, dia melihat seorang pria parubaya di sudut. Pria parubaya yang lemah menatap Wang Lin dengan tampilan yang mengingatkan. Wang Lin merasa orang ini sangat familiar. Dia mengambil satu langkah dan tiba di depan pria parubaya itu. Dia berlutut dan bertanya, "Apa yang kamu katakan tadi?" Pria parubaya itu ragu-ragu sebentar. Dia dengan pahit tersenyum dan berkata, "Senior junior mengira kamu orang lain. Tolong jangan salahkan aku, senior." Wang Lin dengan hati-hati menatap orang itu dan berkata, "Oh, benarkah? Untuk apa kau salah mengira aku?" Pria parubaya itu tersenyum pahit dan berseru, "Senior junior dulu punya saudara magang junior. Aku adalah orang yang membawanya ke sekte." Hati Wang Lin bergetar. Dia akhirnya ingat siapa orang ini. Dia merenung sejenak lalu melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari hewan sekte bersama dengan pria parubaya. Di tebing ratusan kilometer jauhnya, Wang Lin dan pria parubaya muncul. Wang Lin menempatkannya di tanah dan dengan hati-hati menatap orang itu. Pria parubaya itu memandang sekelilingnya. Dia mengungkapkan ekspresi yang kompleks dan dengan lembut berkata, "Kamu." Wang Lin dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Saudara magang senior Zhang, jika kamu mengenaliku, mengapa tidak mengatakannya saja?" Tubuh pria parubaya itu bergetar. Setelah merenung sedikit, dia dengan pahit tersenyum dan berkata, "Aku." "Baik." Wang Lin menatap orang di depannya dan adegan masa lalu melintas. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan nada sedih, "Bagaimana sekte Hang Yue sekarang?" Pria parubaya itu berbisik, "Aku belum kembali selama bertahun-tahun." "Mengapa saudara Zhang di sekte Hehuan? Dan kultivasi kamu?" Wang Lin mengerutkan kening. Dia meraih lengan pria parubaya itu. Dia merenung sedikit dan melanjutkan, "Energi spiritual di tubuhmu berantakan total dan meridianmu sangat rapuh." Pria parubaya itu tersenyum pahit dan berkata, "Setelah kamu pergi dan tidak pernah kembali, para leluhur menaruh semua fokus mereka kepadaku. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan level kultivasi aku ke core formation. Aku kemudian meninggalkan sekte Hang Yue dengan ide untuk keluar dan mengalami perjuangan dengan harapan mencapai tahap Nascian Soul suatu hari dan membangun kembali sekte Hang Yue. Tapi aku tidak berharap bertemu seorang gadis. Gadis itu adalah murid Hehuan Sekte. Sayangnya, seluruh kultivasi aku hilang. Namun, perempuan jalang itu tidak membunuhku karena perasaan masa lalu kami dan menggunakan tubuhku untuk memurnikan pil Hehuan. Meskipun aku telah menjadi sampah total, aku akan tetap hidup sampai pilnya selesai. Aku sudah akan menjadi sekantong tulang jika itu terus berlangsung." Wang Lin merenung sedikit. Dia menepuk tas pegangnya dan mengeluarkan botol giok putih kecil. Dia memberikannya kepada pria parubaya dan berkata, "Ada 7 pil di dalam botol ini. Kamu harus minum 1 pil sebulan. Setelah 7 bulan, kamu harus dapat memulihkan setidaknya setengah dari kultivasi kamu." "Kakak magang senior Zhang, aku masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Aku berharap bahwa setelah perpisahan ini, kita akan memiliki kesempatan lain untuk bertemu." Dengan itu, Wang Lin menatap pria parubaya itu dalam-dalam, kemudian tubuhnya bergerak dan menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul kembali, dia berada di udara, berdiri di atas binatang buas saat membawa mayat-mayat di belakangnya. Pria parubaya itu tampak iri di mana Wang Lin menghilang dengan sedikit kemurungan. Sebenarnya, dia menyadari bahwa itu adalah Wang Lin ketika dia memanggil nama Wang Lin, tetapi perubahan Wang Lin terlalu besar. Dia tahu itu adalah Wang Lin di dalam hatinya, tetapi dia masih merasa sulit untuk percaya. Sambil memegang botol batu giok di tangannya, dia mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan pergi. Saat Wang Lin terbang, dia menyebarkan indera ilahi. Dia memperhatikan bahwa semua anggota keluarga Teng di Zhao telah pindah menggunakan berbagai metode seperti yang dia prediksi. Tujuan mereka adalah kota keluarga Teng. Wang Lin mengungkapkan tatapan kejam di matanya. Dia berpikir, "Kalian semua bergeraklah sesuai keinginan. Ketika semua orang telah pindah ke kota keluarga Teng, itu adalah hari aku akan berkunjung ke Teng Huayuan." Migrasi yang meluas terus berlanjut di seluruh Zhao. Namun ada 7 orang yang masih belum bergerak. Dalam beberapa hari terakhir pembunuhan ini, Wang Lin menemukan melalui berbagai metode bahwa keluarga Teng memiliki 9 anggota keluarga inti. Selain Teng Huayuan, sangat sedikit orang yang tahu tingkat kultivasi mereka. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dilatih Teng Huayuan untuk mengambil alih keluarga Teng. Untuk membantu budidaya 9 orang itu, Teng Huayuan menghabiskan banyak upaya dan sumber daya untuk membuka 9 gua roh. 9 dari mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkultivasi di dalam. Semua pil, harta sihir, dan teknik yang dibutuhkan dipasok oleh keluarga. Satu-satunya pekerjaan 9 orang adalah mengolah. Sesekali, Teng Huayuan akan membawa 9 dari mereka ke daerah berbahaya di negara-negara tetangga untuk berlatih. Dapat dikatakan bahwa apakah itu pengalaman kultivasi atau pertempuran mereka, keduanya telah mencapai puncaknya. 9 ini dapat dikatakan telah diciptakan dari semua sumber daya keluarga Teng. Selain semua itu, tidak seperti 9 yang tidak pernah berubah.
Setiap 50 tahun, anggota keluarga Teng memiliki kesempatan untuk menantang salah satu dari 9 orang ini. Jika mereka menang, mereka segera mengambil tempat mereka dan mendapatkan akses ke semua manfaat menjadi salah satu dari 9 dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Teng. Akibatnya, di antara 9 anggota keluarga inti Teng, selain satu, setiap posisi lainnya telah bertukar pemilik setidaknya 3 kali. Di bawah semua tantangan ini, jelas seberapa tinggi tingkat budidaya anggota keluarga inti Teng. 7 titik cahaya yang tidak bergerak yang terdeteksi oleh Wang Lin adalah anggota keluarga inti Teng. 2 lainnya dipanggil kembali ke kota keluarga Teng. Wang Lin mengungkapkan cahaya ganas di matanya. Saat ini, setiap anggota keluarga Teng lainnya sedang bergerak ke arah kota keluarga Teng seperti yang dia rencanakan. Saat ini, targetnya adalah 7 anggota keluarga inti yang keluarga Teng habiskan bertahun-tahun untuk berkultivasi. 7 orang ini harus mati. Niat membunuh yang kuat bocor dari Wang Lin saat dia mengunci sasarannya dan perlahan-lahan terbang menuju kubah pasir di kejauhan. Teng 9 adalah nama dan pada saat yang sama itu adalah gelar yang terhormat. Nama ini telah berganti pemilik berkali-kali. Tepatnya itu 6 kali. Teng 9 duduk di dalam ruang tersembunyi. Ruangan itu tampak sangat rendah hati, tetapi Teng 9 tahu bahwa ruangan tersembunyi ini akan membuat anggota keluarga Teng iri. Dia dulu adalah salah satu anggota keluarga Teng yang iri. Dia jenius sejak dia masih kecil dan dia selalu bermimpi menjadi anggota keluarga inti. Hanya dengan menjadi anggota keluarga inti, dia akan menerima dukungan dari keluarga, pemberitahuan dari para leluhur, dan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Tumbuh dalam keluarga Teng, dia telah melihat semua sikap dingin dan sombong dari keluarga Teng. Semua yang dia alami semasa kanak-kanak telah membuat hatinya dingin dan membuatnya rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuatan. Sampai-sampai ketika dia mendengar bahwa dia dapat bersaing untuk salah satu dari 9 posisi inti anggota keluarga, orang pertama yang dia bunuh adalah kakak laki-lakinya karena kakak laki-lakinya adalah seseorang yang bersaing melawannya. Di seluruh keluarga Teng, upacara tantangan terhadap 9 anggota keluarga inti hanya terjadi sekali setiap 50 tahun dan setiap kali hanya 9 orang yang akan dipilih untuk menantang anggota keluarga inti. Melalui berbagai metode, ia selangkah demi selangkah menjadi salah satu dari 9 anggota keluarga inti. Posisi ini diperoleh melalui darah dan keringat dan dengan dia melepaskan martabat dan kemanusiaannya. Agar berhasil memenangkan tantangan, ia berlatih seni paling ganas di keluarga Teng. Seni ini membiarkan dia mengkonsumsi energi spiritual orang lain untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri. Meskipun ini akan sangat mengurangi rentang hidupnya, itu memungkinkannya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya dengan sangat cepat. Setelah semua, lawannya adalah pemilik sebelumnya dari nama Teng 9 yang tingkat budidaya sudah mencapai tahap akhir core formation. Teng 9 menatap ruang tersembunyi dengan tampilan puas. Ruangan ini memiliki energi spiritual 10 kali lebih banyak daripada di luar. Meskipun ruang ini terlihat sederhana, setelah diperiksa lebih dekat itu seluruhnya terbuat dari batu roh berkualitas tinggi. Di bawah ruangan ini adalah Vena Roh. Meskipun Vena Roh ini tidak besar, hanya digunakan satu orang untuk berkultivasi adalah kemewahan yang tak terbayangkan. Teng 9 tidak kekurangan pil. Jika dia meminta pil, keluarga Teng akan menggunakan metode apapun yang diperlukan untuk mendapatkannya. Teknik. Teng 9 punya banyak. Setiap teknik yang dia inginkan, keluarga Teng akan mendapatkannya untuknya. Harta ajaib. Teng 9 memiliki banyak dan masing-masing dari mereka adalah harta sihir tingkat Nascian Soul. Perempuan. Dia tidak kekurangan apapun. Selama dia bertanya, keluarga Teng akan membawanya seorang wanita setidaknya tingkat budidaya tertentu untuk dia gunakan. Teng 9 tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini adalah manfaat dari menjadi salah satu dari 9 anggota keluarga inti. Satu-satunya tugasnya adalah mengolah, dan mengolah. Tubuh Wang Lin melayang di udara. Dengan indera ilahi, dia bisa dengan jelas melihat ruang tersembunyi di bawah kubah pasir. Di dalam ruang tersembunyi ada mangsanya. Orang ini adalah anggota keluarga Teng jiwa pertama yang dia temui selain Teng Huayuan, dan orang ini juga memiliki aura pembunuh yang kuat di sekitarnya. Aura pembunuh ini tidak mungkin diperoleh tanpa membunuh banyak orang. Meskipun itu beberapa tingkat di bawah niat membunuh Wang Lin itu masih sedikit lebih kuat daripada bahkan beberapa pembudidaya iblis di Laut Setan. Wang Lin samar-samar tersenyum. Anggota keluarga Teng ini membuat matanya bersinar. Harus dikatakan bahwa syarat untuk menjadi iblis adalah memiliki sifat ganas. Semakin ganas orang itu, semakin kuat mereka sebagai iblis. Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya dan menekan ke tanah. Di gundukan pasir, jejak tangan muncul dan perlahan-lahan menekan ke tanah. Di dalam ruang tersembunyi, Teng 9 tiba-tiba membuka matanya dan tanpa ragu, dia menghilang dari ruang tersembunyi. Saat dia menghilang, ruang tersembunyi runtuh dan membentuk pusaran pasir.
Ketika Tank 9 muncul kembali, dia sudah di luar mengambang di udara, memancarkan aura pembunuh. Dia melihat ke ruang tersembunyi, lalu ke Wang Lin saat aura pembunuhnya mencapai batasnya.